Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen Kelas Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Manajemen Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Moyono SHMM. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar hukum pasar modal syariah. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya atau peraturan BAPEPAM atau LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Persamaan dan perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Persamaannya adalah struktur pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional sama. Konsep penerbitan obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya selama mengikuti prinsip-prinsip syariah juga sama. Perbedaan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah khusus masalah syariah yang tercermin pada produk, akad, dan mekanisme transaksi. Selanjutnya ada prinsip investasi pasar modal syariah. Dalam ajaran Islam, kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur antara hubungan manusia. Sementara itu, berdasarkan kaidah fikih, hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah atau boleh, yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antara manusia dan mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya atau haram. Selanjutnya ada kegiatan investasi pasar modal. Yang pertama ada jenis usaha atau produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. Antara lain, yang pertama ada usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan, asuransi konvensional. Yang ketiga ada produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram. Yang keempat ada produsen, distributor, dan atau penyedia barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat madorot. Yang kedua ada jenis transaksi. Yang pertama ada najshi, yaitu melakukan penawaran palsu atau bai, al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan terhadap barang atau efek syariah yang belum dimiliki atau short selling. Yang kedua ada insider trading, yaitu menggunakan informasi orang untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang ketiga ada margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian syariah. Yang keempat ada ihtikar atau penimbun, yaitu melakukan pembelian dan atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan memengaruhi pihak dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur tersebut. Selanjutnya ada fungsi pasar modal syariah. Yang pertama ada memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat ada memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima ada memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, yaitu saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau call, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
keempat, komit manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, perdagangan saham seharusnya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Nah, selanjutnya kita akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di bursa efek. Yang kedua, badan pelaksana pasar modal. Badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten atau delisting dari lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Yang ketiga ada bursa efek. Pada awalnya hanya ada bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Sejak Desember tahun 2007, kedua bursa tersebut digabung pada satu bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, selanjutnya ada investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Selanjutnya perantara perdagangan efek, yaitu yang pertama ada maklar. Maklar adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Yang kedua ada komisioner, adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan. Nah, yang terakhir ada perantara emisi. Yang pertama, penjamin emisi. Penjamin emisi adalah perantara yang menjamin penjual emisi. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik ini berfungsi memeriksa kondisi di mana keuangan emiten dan memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang telah dikeluarkan emiten wajar atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas produk syariah di pasar modal. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat sebuah saham dikatakan syariah. Yang pertama ada emiten, memiliki kegiatan usaha dan mekanisme transaksi yang sesuai prinsip syariah. Yang kedua, dalam saham syariah akan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan juga sewa. Yang ketiga, orientasi dari keuntungan dari kegiatan usaha perusahaan untuk dunia dan akhirat. Dan yang keempat ada memiliki dewan pengawas syariah. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menjadi investor syariah. Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. Dan yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Dan yang kelima, kenali saham syariah yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada juga risiko investasi saham yang wajib dipahami. Yang pertama ada capital loss. Capital loss ini merupakan investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, risiko likuidasi. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dan yang ketiga, delisting dari bursa. Penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BEI. Dan yang keempat ada delisting dari DES. Nah, selanjutnya kita akan membahas sukuk. Apa itu sukuk? Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan
bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Nah, selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya ada cara investasi reksadana syariah bagi pemula. Yang pertama, siapkan dokumen untuk buka rekening. Yang kedua, memilih manajer investasi atau APERD. Dan yang ketiga, cari daftar efek syariah resmi dari OJK. Yang keempat, akad dengan manajer investasi. Yang kelima, lakukan pembelian reksadana syariah. Dan yang keenam, monitor perkembangan reksadana yang sudah dibeli. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Asna Maulidina mengundurkan diri, dan maaf, kita sama-sama masih dalam masa pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.